Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Ganesha Studios. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi LKM yang ketiga dengan judul Analisis Kasus Catur Marga dan Tempat Suci Agama Hindu. Namun sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Ganesha Rangga Aditya dengan NIM 2517051235 dari kelas 2K Akuntansi. Kita masuk ke kasus yang pertama. Ada fenomena tentang seorang mahasiswa yang rajin banget sembahyang ke pura setiap hari. Tapi sayangnya, dalam kehidupan nyata, dia sering bersikap gak jujur dengan teman-temannya. Kalau kita analisis pakai konsep catur marga, mahasiswa ini memang sudah menjalankan bakti marga atau jalan sujud bakti melalui ritual sembahyang. Tapi dia gagal dalam karma marga karena perbuatannya yang tidak berlandaskan kejujuran. Kesimpulannya, perilaku ini belum mencerminkan ajaran catur marga yang utuh, karena ada ketimbangan antara ritual keagamaan dan etika berperilaku, sehingga ibadahnya pun kehilangan makna spiritual yang mendalam. Kita lanjut ke kasus kedua. Kita sering melihat banyak anak muda yang datang ke pura cuma buat kumpul-kumpul atau sekedar foto-foto tanpa memahami makna spiritual dari tempat suci itu sendiri. Menurut saya, penyebab utamanya adalah adanya pergeseran nilai di mana pura terkadang cuma dianggap sebagai objek lifestyle demi konten media sosial tanpa dibekali edukasi filosofi yang kuat. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi bahwa pura seharusnya menjadi sarana bakti marga sebagai tempat penyerahan diri yang tulus, bukan sekedar latar belakang foto yang estetik. Untuk kasus ketiga ini, ada contoh positif di mana sekelompok mahasiswa melakukan aksi bakti dengan memberikan area pura yang kotor setelah upacara besar selesai. Kegiatan gotong royong ini adalah perwujudan nyata dari konsep karma marga, yaitu jalan pengabdian melalui kerja nyata tanpa pamrih. Hubungannya dengan tempat suci yang erat, karena dengan menjaga kebersihan fisik atau nirmala, kita secara otomatis juga ikut menjaga kesucian spiritual tempat tersebut agar tetap nyaman digunakan untuk memuja Tuhan. Selanjutnya ada kasus keempat. Ada seorang mahasiswa yang lebih tertarik mendalami kitab suci Weda dan filsafat Hindu ketimbang mengikuti kegiatan sembahyang formal di pura. Secara konsep, mahasiswa ini sedang menempuh jalan jenana marga, yaitu jalan menuju Tuhan melalui ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Sikap ini sebenarnya sangat dibenarkan dalam ajaran Hindu karena belajar Weda termasuk bentuk ibadah intelektual yang tinggi. Namun, alangkah baiknya jika pengetahuan tersebut tetap diseimbangkan dengan kegiatan komunitas di pura agar pemahaman spiritualnya tidak bersifat eksklusif dan tetap membumi. Sekarang kita masuk ke kasus kelima, di mana ada seorang imam Hindu yang memilih datang ke pura pada pagi hari khusus untuk melakukan meditasi dan yoga sebagai bentuk pengendalian diri. Kegiatan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ajaran Raja Marga, yaitu jalan spiritual yang berfokus pada teknik meditasi dan pengendalian pikiran untuk mencapai ketenangan batin. Manfaatnya sangat besar bagi perkembangan spiritual seseorang, karena dengan pikiran yang tenang dan terkendali, kita bisa lebih mudah merasakan kehadiran ide Sang Hyang Widi dalam diri kita sendiri, serta mempercepat proses penyatuan spiritual. Berlanjut ke kasus ke-6, ada fenomena yang cukup memprihatinkan, di mana beberapa pengunjung datang ke pura dengan pakaian yang kurang sopan dan berbicara keras di area suci. Perilaku seperti ini jelas merupakan pelanggaran etika yang bisa merusak vibrasi kesucian serta ketenangan di area pura. Seharusnya, setiap umat Hindu atau pengunjung yang masuk ke tempat suci wajib menerapkan konsep Trikaya Parisuddha, yaitu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap baik dan suci sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada tempat yang sakral tersebut. Kasus ketujuh ini membahas tentang dinamika sosial di sebuah desa yang sedang berdebat mengenai pembangunan pura baru, di mana ada warga yang mendukung dan ada juga yang merasa pembangunan itu belum terlalu diperlukan.
Dalam situasi konflik seperti ini, prinsip dharma atau kebenaran serta semangat pengabdian dan catur marga harus menjadi landasan utama untuk mencari solusi. Pendekatan yang paling tepat adalah dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan umat banyak dan bukan didasari oleh ego pribadi atau kelompok tertentu. Untuk kasus ke-8 ini, ada kasus tentang pemanfaatan tempat suci yang dijadikan lokasi wisata, sehingga banyak wisatawan yang datang berkunjung. Fenomena ini sebenarnya punya dampak positif, yaitu sebagai sarana edukasi budaya bagi masyarakat luas dan bisa membantu menunjang ekonomi pura untuk biaya pemeliharaan. Namun, ada juga dampak negatif yang harus diwaspadai, yaitu potensi lunturnya nilai kesucian pura jika para wisatawan tidak diedukasi untuk menaati aturan atau awik-awik yang berlaku di sana. Kuncinya adalah pengelolaan yang bijak agar fungsi spiritual tetap terjaga di tengah arus pariwisata. Memasuki kasus ke-9, kita melihat fenomena seorang umat Hindu yang sangat fokus pada kegiatan sembahyang di pura. Namun sayangnya, ia kurang peduli terhadap kehidupan sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan analisis konsep catur marga, tindakan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam praktik spiritual, karena terlalu menitik beratkan pada ritual formal saja. Idealnya, spiritual itu harus seimbang. Hubungan kita ke Tuhan atau parayangan harus berjalan selaras dengan hubungan baik kita ke sesama manusia atau pawangan. Jadi, ketaatan kita di pura seharusnya tercermin juga dalam kepedulian sosial kita di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, kasus ke-10, ada masalah mengenai beberapa pura tua yang mulai mengalami kerusakan karena kurangnya perhatian dari masyarakat dan generasi muda. Langkah nyata yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan restorasi fisik secara berkala, dan yang paling penting adalah melibatkan generasi muda dalam kepengurusan atau kepanitiaan di pura tersebut. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menemukan rasa memiliki atau sense of belonging pada diri anak muda, sehingga kesadaran spiritual mereka bisa tumbuh melalui tanggung jawab nyata dalam menjaga warisan suci leluhur kita. Sebagai kesimpulan dari seluruh analisis kasus tadi, ajaran Catur Marga Yoga bukan hanya sekedar teori, melainkan 4 jalan yang saling melengkapi satu sama lain untuk menuntun kita menuju kebahagiaan lahir dan batin. Dengan memahami fungsi dan tempat suci dan menjalankan keempat jalan ini secara seimbang, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik secara spiritual maupun sosial. Demikianlah pemaparan materi LKM yang ketiga dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.